Hai. Menjaga bagaimana udara kita bersih dari virus dan sebagainya. Nah, bagaimana kita melihat atau mencari alat yang bisa menangkal virus di lingkungan kita, apalagi di Indonesia itu agak sulit. Nah, hari ini ada sesuatu yang membuat saya agak bahagia ini. Anak-anak muda ini datang membawa alat yang besar. Ini dua orang hebat, ini inventor, alatnya namanya virus protector. Nah, saya kenalkan dulu. Yang pertama, Justin Hartono. Iya. Usia berapa, Mas? Saya tahun ini 27. Oh, beda setahun sama saya, Mas. Iya. Kalau Nicholas? Oh, saya tahun ini di 24. Oh, Nicholas. Berarti beda 3 tahun. Iya. Iya. Jadi sahabat Indonesia, mereka berdua ini kakak beradik dari keluarga Hartono, Justin Hartono dan Nicholas Hartono. Dua orang ini yang menemukan alat untuk virus protector. Nanti kita bahas detailnya. Dan yang paling ujung ini adalah yang mencari uang, yang menjual alatnya. Ini Bu Sisi Peleh. Bu Sisi, selamat datang. Terima Di kasih Pak studio, Rudi. ya, karena anak bangsa. Nicholas, Justin, ya. Iya, si Bayang. Ini saya dapat oleh-oleh besar ini ya, putih ini. Iya. Apa namanya nih, Mas? Ini kalau simpelnya virus protector. Oke. Tapi API ini ada akronimnya. Akronimnya? Yaitu kalau bahasa Indonesia itu API pakai bahasa Inggris sih sebenarnya kita akronimnya. Antipatogen Interceptor, iya, Oh, bahasa oke. Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Airborne Pathogen Interceptor. Oh. Kalau iya. diartikan itu artinya patogen yang berterbangan Oke. itu akan diintercept dan dibunuh oleh alat ini. Oke. Makanya namanya. Nah, sebelum masuk ke alat ini, Iya. ini gimana awalnya kok Justin sama Nicholas punya ide untuk membuat untuk virus protector ini? Iya, jadi saya Awalnya ceritain gimana? dikit Oke. ya background ya. Jadi papa saya itu bergerak di tata udara industri. Tata udara industri. Ini Jadi Pak Hartono ini. Pak Hartono, ya. Oke. Jadi beliau itu udah 20 tahun bergerak di bidang tata udara, contoh di Pertamina Oke. atau Pertamina Hulu Energi di pengeboran lapas pantai. Oke. Dan harusnya kita semua tahu kalau misalnya di pertambangan atau di refinery itu banyak gas beracun. Oke. Nah, jadi kita ini sangat berpengalaman menghandle bagaimana menciptakan ruang yang bebas gas beracun. Oke. Nah, ini Bapak Nicholas sendiri kemarin sempat desain ruangan khusus anti kebakaran Oke. untuk pengeboran lapas pantai. Jadi saat keadaan emergensi di kilang atau di mana, beliau mendesain chemical filter unit. Jadi ada ruang. Siapa nih, Nicholas? Iya, Nicholas. Oh, waduh. Ini awalnya dari Bapak dulu nih. Iya. Oke, terus kok kalian ikut-ikutan jadi followernya Bapak ini gimana? Nah, jadi Papa itu electrical engineering. Oke. Dan kita berdua ini kebetulan interestnya sama, tapi kita ambilnya mekanik. Dulu SMA di mana? Saya SMA di Bina Bangsa, Di Jakarta. Jakarta. Nicholas? Saya sama, Bina Bina Bangsa Bangsa. juga. Oke, terus kuliahnya ngambil? Di Singapura. Dua-duanya sama? Ya, Iya, saya dua-duanya sama. sama. Bidangnya apa yang diambil? Teknik mesin. Teknik mesin. Sama? Iya, sama. Kalian nggak kreatif banget ya sama dong? Lata ya. Iya. Lata. Itu ya. Oke. Pertama Papa sudah membuat ya Iya. tata udara untuk lingkungan ya. Iya, betul. Udah. Kemudian, tapi kalian minat atau disuruh Papa? Memang hobi. Hobi. Banget. Iya. Karena melihat orang tua begitu, jadi ikutan gitu ya. Iya. Oke, saya teruskan. Setelah itu terus? Jadi dari pengalaman kita yang dari di gas beracun itu, kemudian kan pandemi corona, Yes. ya, 2019 itu ekonomi kacau banget. 2020 Ya, awal ya? 2020 awal. Awal, Ya. oke. Nah, akhirnya kita mikir, kita ini sebagai manusia dengan begitu banyak pengetahuan, kenapa kita nggak bisa lawan beginian? Karena kan kalau misalnya kita lihat musuh, misalnya contoh zaman dulu Belanda sama Jepang, kita bisa lihat orangnya. Ya. Ini musuh nggak kelihatan? Nah, betul. Nggak kelihatan. Kita nggak bisa lawan. Akhirnya kita pikir, bagaimana disiplin kita dari oil and gas, tata udara, coba kita silangkan Oke. dengan medis. Oke. Nah, terlahirlah alat ini. Jadi alat ini sebenarnya kita disclaimer ya, kita ini bukan pertama kali menciptakan sistem begini. Oke. Sistem ini udah dipakai untuk ruang operasi puluhan tahun. Oke. Tapi yang inovasi kita itu kita perkecil sistem dari ruang operasi itu,
kita hilangkan bagian AC-nya, kita sisakan bagian filtrasinya saja. Ini udah kecil segede gini nih. udah. Oke. Nanti Bapak Nicholas bisa jelasin kenapa harus sebesar ini. Oke. Gitu. Jadi Jadi intinya fungsinya yang utama apa alat ini? fungsinya pokoknya apapun yang terbang Oke. masuk sini Hmm. nggak bisa keluar. Oke. Jadi virus atau apapun yang masuk ditangkap, kemudian Diolah diolah, pakai UVC di terus dalam, dikeluarkan lagi. dikeluarkan lagi udara murni. Murni sudah. Murni. Oh, oke. Nanti kita bisa buktiin pakai alatnya. Oke. Nah, oke. Ide awal siapa ini? Nicholas atau Justin? Ide awalnya silang. Jadinya awalnya saya desain alat ini lebih gede lagi, segede ruangan ini. Terus kata Nicholas, kenapa nggak dikecilin? Terus aku bilang, kayaknya susah. Nah, karena Dede aku Nicholas ini pengalaman di desain komputer, dia desain lah sedemikian rupa, dipindahin lah barangnya segala macam, akhirnya jadi sekecil ini. Anak pintar sekali anak ini ya. Iya, oke. Soalnya dulu nggak mungkin Pak, dulu tuh kayak di tembok, terus dia tebelnya 30 cm, orang lewat jeduk dong. Iya. Terus beratnya 100 kilo, nggak mungkin bisa diangkat. Kalau 100 kilo dibawa ke sini ambruk. Iya. Studio saya. Orangnya Iya. ambil dulu tapi. Oh, iya. Oke, so terus Nah, itu kita sih desainnya ini memang ada, kita nggak mau sebut brand, tapi zaman dulu pas mereka tuberkulosis, kan mereka punya ruang isolasi. oke. Dan di ruang isolasi itu ada satu alat, namanya air recycler. Oke. Itu yang jadi inspirasi kita buat bikin ini. Oke. Tapi air recycler buatan Eropa Amerika itu terlalu besar Oke. dan harganya juga terlalu luar biasa. Nah, jadi kita menginovasi di segi desain, dia sedemikian rupa Bapak Nicholas desainnya dikecil, tapi kemampuannya sama. Oke. Dan itu untuk menjawab pertanyaan Bapak tadi, kenapa nggak lebih kecil? Karena kita harus memenuhi kriteria-kriteria standar yang harus sebesar ini. Kalau misalnya Bapak bayangin, kalau intinya tuh sedotannya kalau kurang kencang, nggak ada gunanya gitu. Wah, memang. Benar setuju saya. Sedotan harus kencang ya. Iya, Kuat. harus kencang Oke, banget. Kembali ke Nicholas dulu. Iya. Nicholas, ini kan tadi Justin bilang katanya ini bukan yang pertama. Iya. Ada juga yang sebelumnya dipakai udah puluhan tahun di ruang operasi itu. Iya, betul. Nah, kelebihan alat ini apa dibanding yang lama? Kalau yang desain-desain awal, istilahnya kayak desain-desain masih prototipe gitu ya, itu yang dulu yang pada saya bilang tuh yang tebel banget, itu yang di tembok, itu saya bilang juga kayak lihatnya juga aneh juga, kayak kulkas juga enggak, lemari juga enggak, dia 30 cm. Nah akhirnya kita buat lagi, satu lagi, bahannya aluminium. Oke. Tapi di bahan aluminium tersebut kita juga menemukan kayak banyak tantangan-tantangan manufacturing ya. Contohnya kayak terlalu ribet, dia punya lekukannya terlalu kompleks. Nah sekarang kita udah buat seperti ini tuh, kita udah lumayan disimpelkan lah proses manufacturingnya. Karena dulu selain tuh lebih praktis ya, kecil gitu ya, apa kelebihan yang lain dibanding yang lain? Oh, maksudnya dibanding produk lain. Dibanding yang lain? Oh, dibanding produk lain itu kita ini, saya sih nggak mau menjelekkan atau gimana, cuman kita semua mengikuti standar. Jadi contoh filter kita ini tersertifikasi, filter medis. Dan kita punya angin itu juga memenuhi standar ISO, CDC sama WHO untuk minimum kecepatan angin untuk ruang isolasi penyakit menular aerosol. Dan standarnya itu jelas banget. Untuk ukuran ruangan 3x3x3, biasa ruang isolasi segede itu harus terjadi pergantian udara. Bayangin volume ruangan 1 jam itu harus 20 kali. Nah makanya kita desain ini 690 kubik feet per menit itu berdasarkan standar dari ruang isolasi tersebut. Kalau alat seperti ini, Mas Justin ya, ini sebenarnya paling efektif untuk ruangan ukuran berapa? Ini paling efektif untuk ruangan, kita ada rekomendasinya ya, itu kurang lebih 10 meter kali 4 meter kali 3 meter itu maksimum. Karena kalau misalnya kita bilang segede-gede mungkin, cuman biar buat itu nggak efektif nanti. Pertukaran udara nggak. Jadi artinya kalau saya di ruang tamu rumah saya bisa ya? Oh bisa banget. Nicholas. Iya. Ada produk lain nggak yang se-portable ini, yang sama fungsinya?
Sebenarnya ada. Ada. Bahkan lebih kecil lagi. Cuman Kelebihannya apa ini? Nah, kelebihannya itu kenapa dia ukuran itu tidak bisa bohong? Karena kita punya komponen di dalam itu kan ada motornya ya. Itu ukurannya lumayan besar untuk bisa akomodasi yang Mas Dasin bilang tadi 21 kali pertukaran udara di ruangan. Jadi untuk ruangan ini, satu ruangan ini udara masuk 21 kali dalam 1 jam tuh ukuran desain kami tuh udah yang cukup paling efisien untuk ukuran segini. Kalau yang lain ada yang bodinya sama, tapi dengan kapasitas yang sama dengan kemampuan yang kita di dunia itu belum ada. Loh, ini udah dipatenkan nih? Kalau untuk teknologi agak bisa dipatenkan, cuman ini kan kita yang barunya ini desainnya ya, penempatannya, dan kalau untuk hanya desain aja agak susah patennya. Karena kita teknologi yang kita pakai ini sama, tapi konfigurasinya sama desainnya itu yang berbeda. Ini nyala kan? Remote nyala kan? Ya? Coba nyala kan? Ini nyalain lewat HP aja bisa. Lewat HP bisa lewat HP. Jadi connect. Jadi saya tinggal download. Bisa lewat HP. Ini nyala ya? Iya. Ini speednya kencang, coba di fullin. Nanti. Agak susah didengar sih memang suaranya. Nggak apa-apa. Agak kecil. Oke. Nanti tolong memperhatikan, tapi saya nanya dulu ke ini alat sebagus ini pun seenak apapun makanannya, kalau yang jual nggak pintar juga nggak bisa gitu. Nah, Bu Sisi, ini strateginya Bu Sisi apa ini sebagai head of marketing ya di divisi ini? Kami dari Master Marine sangat percaya Pak dengan produk ini. Saya khususnya, kenapa? Karena produk ini benar-benar compact ya, HEPA portable yang ada, yang bisa dibawa kemanapun. Baik itu untuk ruang isolasi mandiri, di kantor, apapun ruangan yang ada AC, itu perlu alat ini. Karena apa? Ini adalah alat untuk sterilize udara, airborne. Jadi dengan 3 komponen yang begitu sangat kritikal, yaitu HEPA 14. HEPA 14 ini benar-benar medical grade. Terus kemudian yang kedua, dia pakai ada carbon filter, dan yang paling utama adalah UVC. Banyak produk yang sejenis di pasaran, mereka cuma punya HEPA sama karbon. Tapi yang paling fungsi, yang paling signifikan itu adalah UVC. Kenapa UVC? Setiap apapun patogen yang masuk, patogen jahat, apa segala masuk yang masuk, dibunuh sama UVC. Ya, pertama sekali itu layernya adalah UVC. Kemudian layer kedua itu karbon. Kalau umpamanya ada bau atau segala macam, dia eliminasi. Kemudian yang terakhir itu HEPA 14. HEPA 14 itu size-nya 7 cm, Pak. Jadi kalau umpamanya dia nggak powerful, ini nggak bakalan bisa keluar. Karena dia benar-benar rapat, ya. Ini bisa nyaring sampai 0,02 mikron. 0,3 mikron. 0,3 mikron. Jadi 3 komponen ini yang menjadi satu strong point dari produk ini, dan saya yakin ini jadi satu solusi sih untuk kondisi problem di airborne. Karena COVID juga airborne juga ya. Betul. Aerosol deh. Aerosol ya. Tepatnya. Justin, ini pengoperasinya rumit gak sih Mas? Pengoperasiannya kalau misalnya untuk anak-anak yang mungkin suka main internet, bisa pakai aplikasi. Bisa. Itu lebih rumit. Tapi kalau misalnya mau yang simple-simple, generasi saya kan generasi manualnya. Generasi Pak Tumbur mah manjat-manjatnya terus ini. Ini pencet aja di tengah buat matiin. Ini tengah matiin ini. Itu bisa. Buat naikin kecepatan, sebelah kiri buat turunin. Udah itu doang. Itu saja. Jadi bekerja sendiri. Nah, kemudian mendeteksinya seperti apa? Ini ruangan saya sudah bebas. Ditambahin alat ini? Nah, ini alat bukan kita yang bikin. Karena kita nggak mau, dikasih, warna biru, nanti orang bilang, itu kan suka-suka kamu, ngomong begitu. Jadi kita buktikan pakai alat lain. Ini alat apa namanya? Ini instrumen particle counter. Particle counter, betul. Ini bisa dibeli di mana saja? Bisa beli di mana aja. Tokped ada? Tokopedia ada. Sofi juga ada ya? Ada. Nah, ini gimana prosesnya? Ini pertama diukur dulu ya. Ini tadi saya ukur ruangannya. Itu 416.000. 416.000 ruangan sekarang ini? Iya, ruangan sekarang itu 416.000. Nah, gini, saya jelasin sedikit ya. Alat ini bisa detect itu 0,3 mikron, 2,5 mikron sama 10. Nah, kalau menurut riset dari CDC sama WHO, aerosol yang bisa membawa virus corona itu ukurannya 0,5 sampai 10. Tapi itu mungkin tergantung suhu sama
iklim ya. Mungkin ada yang 2, mungkin negara lain berapa gitu. Nah, di alat ini dia tuh bukan cuman menghitung corona doang. Jadi semuanya yang 0,3 mikron. Mau itu jamur, mau itu bakteri, mau itu apapun. Pokoknya masuk ke dalam sini dan dia ukur. Nah, ini ada sampling time-nya, Pak. 30 detik. Nah, ini sekarang 443.000. Agak naik dikit karena kita banyak ngomong. Ini ada sekarang 430, sekarang turun ya, jadi 401. Ya, ini karena alat ini naik. Ini yang lagi nyala. Oh. Pelan tapi nanti kita fullin, kita nanti baru kelihatan lebih cepat. Oh, ini harus dikencangin dulu supaya. Iya, coba kencengin aja, di fullin. Ditahan aja. Ditahan. Ya. Oh, oke. Berarti buat turunin pakai sebelah kiri, Oke. matiin tombol tengah. Oke. Jadi harus pakai alat ini ya. Iya. Nah, ini sekarang turun. Sahabat Indonesia tadi ini hampir 500.000, terus sekarang sudah 380.000 dan terus menurun ya Mas ya. Terus menurun ya. Hanya dalam waktu singkat ini. Iya. Oke. Ini nanti bisa sampai rendah sekali nih. Iya, bisa sampai rendah sekali. Kalau Oke. buat gambaran ruang operasi kan harus ada sertifikasi ya. Itu 10.000 udah boleh disertifikasi sebagai ruang operasi. 10.000. 10.000. Jadi 400 tadi 500.000 awalnya ya. Iya, jadi dibanding itu dibilang kotor banget sih enggak, cuman lumayan. Lumayan. Oke. Terus ini sampai katakanlah sampai 0 gitu ya. Atau sampai rendah sekali. 100 atau berapa lah. Itu berapa jam? Menit sih, Pak. Menit ya. Menit, paling 10-15 menit bisa. Kalau ruangannya tertutup rapat, mungkin nggak 0, tapi mendekati 0. Menarik ini. Ya. Ini, Coba. ini terus turun ya. Iya, ini. Oke. Nah, setelah masuk ini ya, Nicholas ya, masuk di sini. Ya. Iya. Ini di kemanain virus tadi? Kata Bu Susi tadi dibunuh sama UFC. Iya, UVC. UVC. UFC. Iya, Oh, UFC UFC itu yang McGregor ya McGregor, itu. iya. Beda ya. Beda. Ya, sama fungsinya sama, Iya. bunuh juga ya. Bunuh juga sama. Virusnya itu mati melalui UVC. Kan setiap patogen apapun dia kan punya protein. Protein mati di UVC. Kemudian debunya pasti kan mungkin masih ada. Itu ketrap di HEPA. Oh, Iya. Tersaring di HEPA. Di HEPA ya? Iya. Ada karbon juga di situ. Iya, Ada ada. karbon. Setelah itu kemanakan ini? Dia Dibuang? enggak, ditahan di dalam Ya, semuanya. di dalam, oke. Ya. Terus habis itu? Dia nempel ke karbon, Oke. nempel HEPA, terus ditonjokin sama UV sampai mati. Oke, terus setelah itu? Ya nggak kemana-mana, dia tetap di dalam. Nah, Keluar, ya. yang keluar di sini ini udara murni, Murni ini? murni, Udah bersih banget ini ya? bersih banget. Oh, ini kayak filter air gitu ya? Betul. Tadi ya? Iya. Soalnya udah bersih Betul. gitu ya? Nah, kalau buat menjawab pertanyaan Bapak tadi, yang bedanya alat kita sama yang lain itu apa? Cepet banget ini filtrasinya. Ini sekarang 134.000, Pak. Iya, iya, iya. Iya. Terus Bisa di show di kamera juga. bisa di show di, ya. Nah, ini ya, Mas Nicholas Jesse udah ngerti lah. Ini terlalu kayaknya sederhana lah ya. Iya. Sederhana ya. Tak kurangin dikit biar nggak rame. Oke, oke. Ini Pakai apa ya? saya kira pengoperasiannya sederhana ya. Fungsinya pun juga dijelaskan oleh tadi oleh Bu Sisi juga, Nicholas sama Justin juga mudah ditangkap. Intinya dia nangkep partikel-partikel kotor itu kemudian diolah di sini ya dengan tadi Nggak bisa keluar lagi. nggak bisa keluar lagi, kemudian dihembuskan dalam bentuk udara bersih ini Betul. ya. Oke. Ini sekarang saya bicara bisnis ya Mas. Iya. Saya dapat ini di mana nih Bu Sisi? Ini penting ya, daripada kita ribut kan teman menanya juga ini di mana belinya. Gitu. Kontak ke saya juga boleh, nggak ada Oke, problem. ini sahabat Indonesia, ini ada alamatnya dari ini apa? PT Master Marine ya. Iya. Iya, Di sini bisa menghubungi langsung saja karena kami bukan distributor, nanti salah nanti. Ini, nah ini yang penting kenapa saya tertarik sahabat Indonesia karena ini musim pandemi yang sangat kritis ya saya. Saya merasa jauh lebih kritis dibandingkan tahun yang lalu. Iya, betul. Ini ada varian Delta segala macam. Jadi saya merekomendasikan kayaknya memang kita butuh ini. Gitu ya. Ini nggak mahal ya? Kalau umpamanya dengan produk sejenis Pak head to head, kalau umpamanya yang apple to apple ya, produk yang ada di pasaran khususnya di Indonesia itu nggak ada sih Pak.
Yang ada itu produk-produk itu dari luar, dari Eropa Dan maupun dalam juga negeri yang ini. dalam negeri hanya ini. Untuk saat ini. Untuk saat Saat ini. ini, iya, iya. Dan ini benar-benar dibuat oleh anak bangsa. Nah, ini yang paling menonjol di sini. Saya melihat ini produksi karya anak bangsa, itu yang paling penting ya. Jadi menurut saya ini perlu dimiliki oleh siapapun saja, kantor terutama ya. Karena gini, kita di kantor itu karena suka bingung ya. Karena ada AC kan suka sentral begitu ya. Iya. Ini juga bisa ditaruh di situ ya, di kantor masing-masing itu ya. Oh iya, pasti. Oke. Iya. Karena kalau atau AC sentral begitu lantai berapa kena kan bisa Iya, kemana-mana ini. Betul. Betul. Oh, Jadi ini memang luar biasa sekali. Dustin sama Nicholas bisa menciptakan satu HEPA portable di mana kita bawa satu sterilisasi dari ruang operasi ke ruang publik sih sebenarnya. Jadi alat yang begitu besar di ruang Iya. operasi dipindahkan ke ruang publik. Ke ruang Iya, publik. betul. Dan ini bisa di kantor ya, mau apapun. Di rumah itu. tangga bisa ya? Di rumah Bisa. tangga juga bisa. Sekarang kalau umpamanya rumah sakit penuh ya, itu juga bisa untuk isolasi mandiri di rumah. Ataupun umpamanya di rumah sakit kan sekarang kalau umpamanya orang takut tuh ke rumah sakit karena dibilang waduh polusi sekali. Ini gimana solusinya? Jadi ini benar-benar dia bisa sedot. Jadi kayak umpamanya vacuum cleaner itu benar-benar di vacuum terus dibunuh di situ dan udara yang bersih yang keluar. Jadi ini satu penemuan yang luar biasa sih saya bilang sih buat anak bangsa khususnya Nico sama Dustin. Yes. Apalagi di sini yang perlu disampaikan? Saya mungkin satu lagi shout out ya buat buat semua anak bangsa, banyak orang pintar di Indonesia. Saya ini kalau mau dibilang pintar, banyak lebih pintar dari saya. Anak-anak dari ITB, anak-anak dari UI, atau universitas lainnya di Indonesia. Saya bikin barang ini membuktikan bahwa kita cuma berdua aja, dengan dari segi desain aja kita udah bisa ngalahin orang luar, Eropa sama bule. Sedangkan harga mereka itu luar biasa, $6.000 ke atas. Kita dengan performa yang sama, karena kita cek standar yang benar, terus kita mau desain, itu bisa. Jadi, walaupun kita dari Indonesia, jangan patah semangat. Gampang kok kalahin bule itu, nggak susah. Gitu. Mantap. Oke, Nicholas, apa disampaikan? Sama sih sebenarnya saya juga opininya sama Dustin. Jadi sebenarnya untuk kesempatan semua orang dapat, apalagi Indonesia sekarang pendidikan sudah banyak ya, yang bagus-bagus ITB. Teman saya juga ada yang dari universitas-universitas di sini juga pinter-pinter, ada yang IT dan lainnya. Nah, sebenarnya sih jangan patah semangat aja karena sebenarnya garis finish line itu sebenarnya udah deket. Kadang-kadang tuh udah deket, cuman kita nggak bisa lihat aja. Iya, harus Push berani terus, ya. kita harus push terus karena kalau misalnya kita pinter doang nggak ada gunanya ya kan. Kita juga harus kerja keras juga, kita harus timpain lagi kerja keras gitu. Jadi sebenarnya untuk kalangan orang pinter sih kita nggak pinter ya sebenarnya ya. Kita sebenarnya biasa aja, cuma kita Iya. berani nantang aja. Kita tuh apa? Gitu saya. Oke, tapi oke. Intinya bahwa yang paling penting jangan pernah takut untuk Betul. Iya, betul. dan bermakna untuk negara. Betul. Posisi ada yang sampaikan? Saya namanya kita udah ini anak-anak milenial Pak. Kita yang udah agak Kita kolonial. jadi mau nggak mau kita harus support mereka. Bagaimana mereka punya ide dan itu bisa direalisasikan. Dan kalau umpamanya ini at the end kan produk itu harus bisa dijual. Nah saya benar-benar support mereka untuk bagaimana nih produk anak bangsa ini bisa jadi satu sumbangsih yang kondisi saat ini dan kita bisa apresiasi bahwa orang Indonesia nggak kalah kok. Iya, iya. Betul. Terakhir saya lupa tadi. Ini peralatan ini sudah certified ya semua. Oh ya, certified. Ini Sukovindo? kita dites di lab Sukovindo. Oke. HEPA-nya itu setiap individual HEPA itu dites di lab di Taiwan. Oh di Taiwan. Di Oke. Taiwan. Terus juga sertifikasi lain ya motor, kelistrikan itu semua udah oke ya. certified, iya. Oke. ISO. Ya, Iya. ISO masuk ya? ISO juga. Dan juga ada sertifikasi bebas kimia berbahaya, Oh sudah. limbah berat. Ini segala sudah macam. punya produksi massal sudah mulai. Sudah. Sudah. Sudah mulai ya. mulai, ya. Ini takutnya kalau teman-teman minta nggak ada nanti Bu Sisi tanggung jawab. Hah? Oke. Saya terima kasih Ya, ya, Pak. Ini terima luar kasih biasa Nicholas, Dustin, Bu Sisi, terima kasih sekali. Ini bagi saya adalah sesuatu kabar yang baik buat kita sekarang lagi membutuhkan ini ya. Baik, sahabat Indonesia, demikian perbincangan kami dengan dua orang hebat ini, Justin Hartono dan Nicholas Hartono, juga dengan Ibu Sisi Peleh. Ini sesuatu yang luar biasa.
Jadi penemuan dua anak muda ini bisa menjadi solusi dalam paparan corona yang akhir-akhir ini semakin meningkat. Dan saya menyarankan kepada pemangku kepentingan, siapapun dari presiden maupun menteri dan sebagainya, untuk berkenan mengundang dua orang hebat ini, dan siapa tahu juga bisa dimanfaatkan dan menjadi inspirasi buat Indonesia. Dan ini menurut saya jauh lebih penting daripada mengobati. Yang penting adalah solusi. Tapi satu hal yang penting, meskipun kita sudah mempunyai alat ini, tetap kita harus menjaga protokol kesehatan. Ya, pertama, 5M itu tidak boleh kurang ya. Satu, harus pakai masker, sering mencuci tangan, kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak, keempat adalah menghindari kerumunan, dan yang kelima adalah menahan diri untuk tidak kemana-mana kalau tidak penting. Dan satu hal yang penting, Anda harus divaksin, itu mutlak. Mutlak Ya. harus. Dan yang penting, jaga tubuh kita selalu sehat. Oke, baik, sahabat Indonesia, demikian rubrik Indonesia Maju kali ini. Sampai ketemu lagi di rubrik Indonesia Maju berikutnya. Sampai jumpa.